Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan melakukan presentasi rancangan dashboard bisnis intelijen pada toko Innovatek menggunakan Tableau yang disusun oleh saya sendiri, Yofi Pangama. Saya Muhammad Dan Ridwan. akan Saya Fetal Fendi. Dan saya Muhammad Farhan. Intinya di sini ada latar belakang, yaitu perkembangan teknologi mendorong dunia bisnis untuk bertransformasi, khususnya dalam pengelolaan data dan pengambilan keputusan. Business Intelligence atau BI hadir sebagai solusi untuk mengelola data menjadi informasi yang lebih berguna melalui visualisasi interaktif. Toko Innovatek yang menjual produk teknologi ke pasar Asia Tenggara membutuhkan media visualisasi data untuk memahami perilaku konsumen dan performa penjualan secara menyeluruh. Oleh karena itu, perancangan dashboard BI menggunakan Tableau menjadi penting agar data penjualan dapat disajikan secara ringkas, mudah dipahami, dan mendukung pengambilan keputusan bisnis. Selanjutnya di sini ada tujuan dan manfaat. Tujuannya yaitu merancang dashboard BI informatif dan interaktif pada penjualan Innovatek, menganalisis data penjualan, produk, kategori, lokasi pembayaran, dan channel menggunakan Tableau, dan memberikan insight visual untuk mendukung pengambilan keputusan Innovatek di masa depan. Manfaatnya yaitu memberikan gambaran menyeluruh performa penjualan Innovatek setahun terakhir, membantu manajemen mengidentifikasi pola, misalnya produk terlaris dan lain-lain, memudahkan analisis melalui visualisasi interaktif yang mudah dipahami, dan menjadi acuan bagi pengembangan sistem BI di sektor lain. Ada alat lainnya, metode. Pada alat dan metode, di sini kami menggunakan Tableau Public dengan membuat dashboard interaktif yang mudah dipahami oleh pengguna, bahkan tanpa latar belakang teknis. Yang kedua, kami menggunakan Microsoft Excel dengan membersihkan dan menyiapkan data sebelum dianalisis di Tableau. Yang berikutnya adalah ETL atau Extract, Transform, and Load. Extract artinya mengambil data dari file Excel dan CSV. Yang kedua, Transform, membersihkan duplikat, merapikan format, dan menyamakan penulisan. Yang terakhir adalah Load, yaitu memasukkan data yang sudah rapi ke Tableau untuk divisualisasikan. Selanjutnya ada tampilan perancangan Tableau. Oke. Selanjutnya adalah tampilan perancangan Tableau itu sendiri. Nah, ini kita membuat ada 5 dashboard di sini, dan dari 5 dashboard itu terdapat beberapa grafik. Nah, untuk dashboard pertama ini ada trend analisis. Trend analisis ini ada berisi 3 grafik, yaitu total penjualan dibandingkan dengan total transaksi dan yang dilakukan selama setahun. Ada laba yang dibandingkan dengan laba per bulannya, dan juga ada total produk terjual per bulan. Dan untuk penyusunan dashboard sendiri di Tableau ini cukup mudah, hanya drag and drop dari grafik yang sudah kita buat. Misalkan ini total penjualan, tinggal kita drag and drop ke sini, laba per bulan, dan ini total produk. Dan untuk judul di sini kita bisa buat dari teks ini. Dan grafik pertama itu ada perbandingan dari total penjualan per bulan dalam setahun, dan kita bisa lihat untuk maksimal di sini ada di bulan Desember dengan total segini, dan untuk paling kecil itu ada di bulan Februari. Dan grafik kedua ada laba per bulan dalam bentuk rupiah, ini kita bisa lihat juga. Untuk tertingginya ada di bulan November dan terendah itu ada di Februari. Grafik ketiga ada total produk terjual dalam sebulan. Ini bisa lihat kita bulan Juni merupakan bulan tertinggi, dan selanjutnya ada bulan Februari. Lalu ada dashboard kedua, yaitu dashboard analisis profitabilitas. Dan ini ada 2 grafik di sini, ada laba tertinggi dan juga total penjualan per kategori. Ini juga sama pembuatannya, tinggal drag and drop saja. Ini grafik total penjualan per kategorinya, kita buat dari submargin, margin laba dalam bentuk persen, dan juga perbandingan bawahnya itu kategori.
Dan bisa kita lihat di hasilnya di sini, elektronik mempunyai laba tertinggi dalam persen dan juga networking untuk terakhir. Dan ini laba tertinggi dengan rupiah dan perbandingannya dengan nama produk. Dan kita lihat laptop merupakan produk tertinggi, sedangkan fitness tracker itu paling rendah. Selanjutnya di sini ada 3 dashboard. Pertama ini ada sales by kategori. Di sini itu di 3 grafik ini yang ada di dashboard ini tuh berfokus pada nama produk dan penjualan dan juga jumlah per produknya. Pertama ada di ini laba per produk, itu perbandingannya nama produk dan laba rupiah. Di sini bisa dilihat barang yang paling banyak terjual itu laptop dan yang paling sedikit itu fitness tracker. Kemudian di bagian penjualan per kategori, kategori yang paling tinggi dari total penjualan dan juga kategori itu ada elektronik dan yang paling rendah itu ada networking. Kemudian ada jumlah terjual per produk juga. Di sini dari data ini bisa dilihat kalau scanner itu jumlah terjualnya paling banyak yaitu 411 buah dari perbandingan nama produk dan jumlah terjual. Kemudian di dashboard kedua ini sales by region itu perbandingan antar kota dan negara. Di bagian atas di grafik bagian atas ini ada jumlah terjual berdasarkan lokasi Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan Vietnam. Di sini bisa dilihat perbandingannya dari masing-masing negara dan kota pembeli. Kemudian di bawah by region juga, cuma di sini ini hitungannya per kota, kota mana yang paling banyak terjual dan profit paling tinggi dari laba persen. Kemudian di sini ada laba per kota. Jadi kalau ini per negara, ini per kota. Di sini bisa dilihat kalau laba paling gede itu Yogyakarta dari Indonesia ketimbang dari negara lain. Nah, kemudian di dashboard ketiga ada channel and payment analyst. Dari grafik di atas itu total pembeliannya itu paling banyak offline, online atau reseller. Income paling tinggi dari penjualan ini itu berasal dari reseller. Bisa dilihat datanya di kanan atas. Kemudian di bawah ada metode pembayaran versus total penjualan. Di sini maksudnya itu jenis pembayaran apa yang paling sering dipakai gitu. Di sini bisa dilihat kalau credit card lebih unggul ketimbang dari masing-masing payment lainnya. Kemudian di grafik terakhir itu ada margin laba rata-rata per metode pembayaran itu dari perbandingan di kiri sama kanan itu beda karena kalau di kiri itu dari metode pembayaran, kalau di kanan itu dari margin rata-rata. Berikutnya adalah kesimpulan. Yang pertama, kesimpulan dari kami adalah dalam analisis memantau perkembangan penjualan dari waktu ke waktu, menunjukkan fluktuasi penjualan, laba dan total produk terjual per bulan. Yang berikutnya adalah analisis profitabilitas, artinya mengidentifikasi produk dan kategori paling menguntungkan berdasarkan total penjualan per kategori dan produk dengan laba tertinggi. Yang berikutnya adalah penjualan berdasarkan wilayah, artinya menjelaskan sebaran pembeli dan kontribusi wilayah terhadap penjualan melalui jumlah penjualan per kota atau per negara, total penjualan per negara dalam peta, dan laba per kota. Berikutnya adalah saluran pembayaran, mengevaluasi kinerja saluran penjualan dalam offline, online, atau reseller, dan preferensi metode pembayaran, rata margin laba dan total penjualan per metode pembayaran. Yang terakhir adalah penjualan berdasarkan kategori, artinya menganalisis kinerja penjualan setiap kategori dan produk berdasarkan laba per nama produk, penjualan per kategori, dan jumlah per produk. Yang berikutnya adalah saran. Dalam hal ini kami membuat analisis data penjualan. Ada beberapa yang bisa menjadi bahan pertimbangan toko Innovatex ke depannya. Yang pertama, fokuskan promosi di akhir tahun karena penjualan tertinggi itu terjadi di Desember. Yang berikutnya adalah prioritaskan produk elektronik, terutama laptop, karena paling menguntungkan. Yang ketiga, perluas jangkauan di kota-kota potensial seperti Yogyakarta. Yang berikutnya adalah dukung channel reseller dan insentif agar penjualan makin maksimal.
Yang berikutnya adalah promosikan bank transfer karena memberi margin laba tertinggi. Dan yang terakhir adalah tingkatkan stok dan visibilitas produk yang paling laku seperti scanner. Itu saja yang dapat kami sampaikan dalam proyek ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.